Halo guys, kembali lagi di channel di HP Production. Seperti biasa, di Senin malam kita akan membahas alur film series. Kali ini kita akan melanjutkan Kakegurui season 1 episode 4. Langsung saja, mari kita mulai. Diawali dengan Saotome yang tampak gelisah. Diumumkan oleh perwakilan dari OSIS SMA Hyakko daftar peringkat yang baru. Beberapa siswa membicarakan Saotome Mary yang masuk dalam daftar Miki dan ingin mengincarnya. Saotome yang mendengar itu panik dan ketakutan. Siswa yang sebelumnya pernah menyerang Sujui di episode 1 muncul dan menakuti Saotome dengan memakaikan kalung Miki. Siswi berstatus Miki yang bersamanya pun memberikan ucapan selamat siang. Saotome ditertawakan oleh yang lain dan ia langsung lari ketakutan. Skin beralih ke Sumeragi yang telah dikalahkan oleh Jamami Yumeko. Karena kekalahannya, ia dikeluarkan dari OSIS. Lalu ditunjukkan anggota OSIS dengan mata selalu tertutup dari klub penelitian budaya. Ia bernama Nishinotoin Yuriko. Ia akan melakukan pertandingan resmi dengan perjudian yang dinamakan hidup atau mati. Di kelas, Yumeko dipuji oleh teman-temannya karena jago berjudi. Sujui berkata bahwa Yumeko langsung menjadi pusat perhatian di kelas, dan Saotome sebaliknya. Yumeko yang menolak semua ajakan teman-temannya langsung mengajak Sujui untuk menemaninya berkeliling. Siswi yang lain mengatakan jika hanya berkeliling mereka bisa menemaninya, tetapi Yumeko hanya ingin ditemani Sujui. Yumeko dan Sujui pun berkeliling. Mereka sampai di klub penelitian budaya. Yumeko penasaran dengan apa yang ada di sana, tetapi Sujui melarangnya karena di sana ada salah satu anggota OSIS. Mereka tiba-tiba disambut oleh pengikut anggota OSIS dan memberitahu ada yang sedang melakukan pertandingan resmi. Yumeko penasaran ingin melihatnya, dan Sujui terpaksa menemaninya. Yumeko bertanya kepada Sujui, apa itu pertandingan resmi? Sujui menjelaskan bahwa pertandingan resmi itu adalah satu-satunya hak yang diberikan kepada Pochi dan Miki untuk satu kali saja menantang berjudi. Dan yang ditantangnya tidak boleh menolak. Jika yang ditantangnya anggota OSIS, maka nilai nominalnya tidak terbatas sehingga agar bebas dari status peliharaan, mereka mengincar perjudian dengan taruhan yang besar. Lalu siswi yang tadi menyambut Yumeko dan Sujui memberitahu bahwa yang sedang bertanding saat ini adalah ketua dari klub penelitian dan budaya yang bernama Nishinotoin Yuriko. Pada saat masuk ke dalam, Sujui dan Yumeko kaget karena yang sedang bertanding adalah Saotome. Saotome pun kaget melihat Yumeko dan Sujui. Dijelaskan perjudian yang sedang dilakukan adalah perjudian original dari klub mereka yaitu perjudian hidup dan mati, dan taruhan yang dipergunakan adalah 10 juta yen. Peraturannya disesuaikan dengan permainan roulette atau dadu. Pertama-tama yang ditentukan adalah jumlah chip taruhannya, misalnya 10 chip. Lalu 10 pedang akan dimasukkan ke dalam gelas, dikocok, kemudian dijatuhkan ke dalam papan. Dalam papan itu, terdapat 30 lubang dengan 30 nomor. Pemain hanya tinggal menaruh chipnya pada nomor-nomor tebakannya. Pemain diberi kesempatan selama 10 detik untuk menentukan nomor tebakannya. Jadi intinya permainan ini mengharuskan pemain menebak dengan benar apa yang akan keluar. Namun, bagian menarik dari permainan hidup atau mati ini, jika mata pedangnya menghadap ke atas maka hidup. Dan pemain berhak menang 30 kali lipat, sedangkan jika mata pedangnya menghadap ke bawah, berarti mati, dan pemain kalah 30 kali lipat, yang berarti pemain harus membayar 30 kali lipat chip kepada lawannya. Jika tebakan pemain hidup, maka pemain akan mendapatkan 30 kali lipat. Jika tebakan pemain mati, maka pemain harus memberikan chip kepada lawannya. Namun, jika tebakan keduanya meleset, tak ada perpindahan chip.
Sampai chip dari salah satu pemain habis, maka perbedaan saldo akhir akan dihitung dan akan menjadi hutang bagi yang kalah. Total chip milik Sotome 32 dan Yuriko 168. Sotome pun tampak gelisah dalam menentukan berapa nominal chip yang akan ia mainkan. Yuriko tersenyum dan meledek Sotome. Sotome semakin gelisah karena jika ia kalah lagi, hutangnya akan semakin banyak. Sotome pun semakin terdesak dan diminta segera menentukan taruhannya. Sotome tersenyum dan mempertaruhkan semua chipnya. Pertandingan pun dimulai. Kumagusu sang bandar memulai memasukkan pedang ke dalam gelas. Lalu Sotome dan Yuriko memasang taruhannya dalam waktu 10 detik. Sotome memasang 6 chip di 5 tempat berbeda. Strateginya jika hanya ada satu yang benar, maka ia akan menang walaupun resikonya tinggi. Tetapi Yuriko tertawa dan memanas-manasi Sotome dengan sikap santai. Gelas pun dibuka. Terlihat pedang berada di nomor 22 tetapi tidak menancap sehingga pedangnya mati. Dan akhirnya Sotome mengalami kekalahan dengan skor akhir adalah minus 148. Dan Yuriko menang dengan skor akhir plus 348. Sehingga pertandingan selesai dan hutang Sotome adalah sebesar 49,6 juta yen. Sujui kaget dan berkata awalnya taruhan 10 juta yen akhirnya menjadi 4 kali lipat lebih. Sotome pun dibawa keluar dan ia terlihat syok sambil memandang ke arah Yumeko. Sotome berjalan sempoyongan ke dalam kelas. Ia pun menyesal bertanding dengan anggota OSIS dan menangis di kelas. Selanjutnya Yumeko ditantang oleh Yuriko untuk berjudi, dan Yumeko pun menerimanya. Di kelas, Sotome didatangi anggota OSIS yang lain yang bernama Sayaka Igarashi. Ia memberikan sebuah buku merah kepada Sotome. Taruhan pun ditentukan yaitu 40 juta yen. Sujui kaget dan ia berteriak lalu dihentikan oleh semua anggota Yuriko. Yumeko menyetujui taruhannya tetapi ia meminta harga satu chipnya 1 juta. Dan Yuriko pun menyetujuinya. Yuriko memberikan petunjuk dan menjelaskan bahwa jumlah pedang yang kemungkinan tertancap dalam setiap babak adalah sekitar 2-3 bilah. Pertandingan dimulai. Yumeko diminta menentukan taruhan di ronde pertama. Taruhan yang ia ajukan adalah 10 juta yen. Sujui pun syok dan kaget, lalu ia dimarahi anggota Yuriko yang lain karena terlalu berisik. Pedang pun akhirnya dimasukkan ke dalam gelas. Taruhan pun dipasang di papan angka hidup dan mati. Yuriko mengatakan kepada Yumeko bahwa ia terlihat kebingungan. Yumeko menjawab iya karena diameter dasar gelasnya lebih kecil dari bibirnya. Maka kemungkinan jatuhnya pedang adalah pada angka kecil yang ada di tengah papan. Sujui berteriak lagi dengan kegirangan dan ia pun diteriaki kembali untuk diam. Yumeko melanjutkan kalau tidak ada aturan hidup dan mati dan hanya menebak angka saja maka akan membosankan. Yuriko berkata semoga Yumeko tidak dendam kepadanya. Gelas dibuka. Hasilnya adalah nomor 17 hidup dan nomor 30 mati. Chip yang dipasang Yumeko tidak ada yang benar, begitu pula milik Yuriko yang nyaris bersebelahan dengan nomor 17 yaitu 16. Sujui berkata walau cuma benar sekali tetapi kalahnya bisa sampai 30 juta yen. Karena dua-duanya meleset, oleh karena itu tidak ada perpindahan chip. Sujui melarang Yumeko untuk melanjutkannya. Tetapi Yuriko mengatakan jika sudah memulainya, maka tidak bisa mundur, dan harus diselesaikan sampai salah satu chip pemain habis. Yumeko pun mengatakan bahwa permainan ini semakin seru, dan bikin ketagihan. Yuriko pun mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba Yumeko berkata bahwa cara berjudi Yuriko menjijikan. Yuriko tampak terdiam. Yumeko berkata, di pertandingan resmi sebelumnya, Sotome menantang Yuriko untuk mengembalikan jumlah kekalahannya. Seharusnya Yuriko tidak perlu menyarankan berjudi berisiko tinggi seperti ini, memberikan harapan bagi orang yang lemah,
kemudian mencampakkannya ke dalam jurang keputusasaan. Tidak ada bedanya dengan rentenir. Yumeko berkata kembali, walau ia tidak tahu seberapa hebat Yuriko dalam berjudi, tetapi sebagai manusia, Yuriko termasuk golongan terendah. Sujui mengatakan, Jabami mana sopan santunmu? Yumeko melanjutkan kembali, bahwa Yuriko sama seperti sampah masyarakat. Kumagusu dan yang lain pun kaget, dan marah karena Yumeko mengatakan hal itu. Kumagusu pun berkata kepada Yuriko untuk mengusir saja Yumeko. Yuriko tiba-tiba membuka matanya. Kumagusu dan yang lain kaget. Yuriko tampak marah. Sujui berkata, Jabami Yumeko telah membuat anggota OSIS bernama Nishinotoin Yuriko marah. Di sekolah, terlihat Sayaka Igarashi yang sedang berlari. Bersambung. Ingat kata Bang Roma, jangan berjudi. Jika kalian suka film ini, ditunggu episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan komennya ya. Terima kasih.